PDIP ngebet pengen bergabung dengan koalisi besar, tapi masih songong capresnya dari PDIP. Jokowi gedek dan akan tinggalkan PDIP. Mbak Puan lagi intensif sebagaimana saya sampaikan, berbicara dengan para ketua umum partai politik untuk gagasan koalisi besar itu supaya bisa ditindaklanjuti. Karena memang membangun bangsa ini bukan soal efektivitas dan tidak efektivitas, bukan soal elektoral. Untuk capres, kalau koalisi besar nanti belum tentu capresnya bisa menang, bukan itu. Tapi kebersamaan itu jauh di atas segala-galanya. Itulah substansi yang ditangkap oleh Mbak Puan. Keputusan berada di tangan Bu Mega, jadi sabar saja. Oke, tapi ada bocoran dikit Mas, ada Mas Ganjar nggak sih? Bocorannya satu kata tadi, satu huruf, sabar. Pak Budiman, ini betul Bu Mega mengajukan syarat dengan capres dari PDIP jika mau ataupun jika bisa bergabung dengan koalisi besar? Mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Inisiatif beliau, ya ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi presidennya bicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Intinya itu, saya kira. Dalam beberapa waktu ke depan akan ada upaya menggabungkan dua koalisi. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut pihaknya berminat untuk membangun kerjasama dengan koalisi besar pada pemilu 2024. Koalisi besar ini terdiri dari gabungan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, yaitu Golkar, PPP, PAN, Gerindra, dan PKB. Lebih lanjut, menurut Said, wacana koalisi besar yang tengah diwacanakan untuk pemilihan presiden 2024 merupakan rencana bagus demi kepentingan bangsa. Dia menilai semakin gemuk koalisi parpol maka akan semakin mudah atau ringan untuk menang. Meski belum lama berhembus di publik, namun Said mengklaim wacana pembentukan koalisi besar itu telah lama ada di tangan para elit parpol. Soal pembentukan koalisi besar tersebut, Ketum PDI Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri, disebut menyetujui wacana koalisi besar selama capresnya dari PDIP. Ketua Harian Gerindra, Dasko, merespon pernyataan PDIP tersebut. Dasko menyebut pihaknya belum mau membicarakan soal capres dan cawapres. Dasko mengedepankan diskusi soal wacana koalisi besar. Dasko menegaskan pertemuan 5 ketua umum parpol di markas PAN kemarin merupakan pertemuan awal. Dasko menegaskan masih terlalu dini untuk membicarakan capres dari wacana koalisi besar. Sepertinya PDIP kejang-kejang karena ditinggalkan Jokowi dan kepengen gabung dengan koalisi besar. Tapi nampaknya PDIP masih jumawa dan egois dengan mengharuskan capresnya dari PDIP. Langkah catur Jokowi sepertinya mengisyaratkan PDIP untuk tahu diri. Jika PDIP tanpa Jokowi, PDIP tidak akan sebesar ini. PDIP belakangan ini terlihat seperti Nasdem yang ngebet banget berkuasa lagi. Padahal apa yang dia lakukan dengan menyuruh kadernya menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sudah menyakiti perasaan Jokowi dan masyarakat Indonesia. Terlebih PDIP juga menolak disalahkan dalam persoalan tersebut. Jadi jika masih sok berkuasa, bukan tak mungkin Jokowi akan beralih dukungan ke koalisi besar. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo kumpul bersama 5 ketua umum partai politik di markas PAN. 5 ketua umum itu adalah pendukung pemerintah, yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Airlangga bicara pentingnya koalisi besar untuk melanjutkan pembangunan era Presiden Joko Widodo. Beragam tantangan mulai dari geopolitik, perubahan iklim sampai politik identitas. Maka dari itu butuh koalisi besar untuk menghadapi tantangan tersebut. Airlangga yakin bersama Gerindra, PKB, PAN, dan PPP bisa menjadi satu gerbong yang akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Jika nantinya koalisi besar benar-benar terwujud tanpa PDI Perjuangan di dalamnya, timbul pertanyaan, apakah Jokowi akan hengkang dari PDI Perjuangan? Melihat bagaimana pertemuan ini terjadi, Jokowi seolah jadi kingmaker sendirian tanpa Megawati.
Jika benar terjadi, bukan tidak mungkin Megawati akan marah dan menegur Jokowi. Tetapi PDI Perjuangan melalui Puan dan Budiman Sujatmiko menyatakan tertarik dengan koalisi besar ini. Syaratnya, capres harus berasal dari PDI Perjuangan. Jadi bisa disimpulkan, jika tindakan Jokowi atas persetujuan dari Megawati, manuver Jokowi ini bisa dikatakan sebagai cara PDI Perjuangan mencari mitra koalisi. Karena Puan Maharani yang dulu sempat melakukan safari politik sepertinya tidak membawa hasil. Mungkin saja pertemuan 5 parpol ini ada yang nyangkut dan bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Baik 5 parpol ini semuanya maupun sebagian. Jadi kemungkinan Jokowi hengkang dari PDI Perjuangan sangatlah kecil. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa Jokowi akan hengkang dan beralih ke koalisi besar. Bagaimana kalau menurut Anda? Langkah catur pembalasan Jokowi pada Ganjar dan PDIP yang sabotase gagalnya Piala Dunia, tanda-tanda Jokowi pindah kubu dukung Capres Prabowo, PDIP dan Nasdem ditendang jauh-jauh. Mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Nah, dalam kasus Pak Prabowo demikian, jadi kita melihat naiknya suara Pak Prabowo di bulan Maret 2023, terutama sejak endorsement Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo di acara HUT Perindo. Inisiatif beliau, ya ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi presidennya bicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Intinya itu, saya kira. Dalam beberapa waktu ke depan akan ada upaya menggabungkan dua koalisi. Oh, diundang. Yang mengundang sekali lagi ya, yang mengundang ini adalah Ketua PAN Bapak Zulkifli Hasan. Ketua Umum ini memang forumnya Ketua Umum, Nasdem dan PDI Perjuangan sedang keluar negeri. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebut ada kecocokan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hal itu diucapkannya pasca Presiden Jokowi bertemu dengan 5 ketum parpol 2 koalisi tersebut saat silaturahmi Ramadan yang digelar Partai Amanat Nasional Minggu 2 April 2022. Ia mengatakan dalam komunikasi itu nyatanya terjadi kesepakatan bersama. Kelima ketum parpol merasa sudah masuk dalam satu tim yang sama. Selain Prabowo, ketum parpol yang hadir adalah Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum P3 Muhammad Mardiono, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Prabowo, kelima parpol sudah masuk timnya Jokowi. Menhan ini mengatakan mereka paham sulitnya pembangunan dan berbagai tantangan ke depan di tanah air. Apalagi ada kondisi geopolitik yang sangat membahayakan di Eropa, Taiwan, Laut Cina Selatan, yang mana menurutnya harus ditangani dengan baik. Tak ketinggalan masalah pangan yang harus lebih fokus diperhatikan, sehingga perlu kerjasama yang solid dan satu frekuensi. Keharmonisan dan kekompakan inilah yang menjadikan kunci rakyat sejahtera. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan upaya koalisi antara KIB dan KIR masih butuh proses panjang pun soal pembahasan Capres dan Cawapresnya. Presiden Jokowi pun merespon wacana peleburan 2 koalisi antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk mengusung baca pres dan wakil presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Menurut Jokowi, peleburan KIB dan KKIR adalah suatu hal yang cocok, namun ia mengembalikan keputusan tersebut kepada para ketua parpol. Bagi Jokowi, wacana peleburan antara KIB dan KKIR dapat mempertimbangkan dalam hal kebaikan bangsa, negara, dan rakyat. Pernyataan Prabowo dan respon Jokowi yang positif menandakan jika hubungan Jokowi dan PDIP semakin memanas. Bahkan, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam acara tersebut. Ini menandakan analisa soal gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi game changer pada pemilu 2024 kini mulai terbukti. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pun juga tidak hadir di acara tersebut. Hal ini tentu membuktikan panasnya hubungan Jokowi dengan kedua partai tersebut. Jokowi pun sudah ada tanda-tanda akan merapat ke kubu Prabowo. Terlihat Jokowi sudah mulai cocok dengan peleburan 2 koalisi tersebut.
Ini bisa jadi adalah langkah catur balas dendam akibat sabotase Piala Dunia oleh PDIP.